Teknis pelaksanaan, merekayasa kultur teknis, untuk jagung bertongkol banyak, sama besar dan berbobot. Jagung, merupakan tanaman pangan terpenting di dunia, menempati posisi ketiga setelah gandum dan padi. Tanaman ini telah menjadi bagian integral dari sistem pertanian global, dan memiliki peran vital dalam ketahanan pangan dunia. Di Indonesia, jagung telah beradaptasi dengan baik dan menjadi salah satu komoditas pertanian utama. Bahkan pipilan jagung telah menjadi bahan baku utama bagi industri, seperti industri pakan ternak, makanan ringan, konsumsi, kimia, kosmetika dan biofuel. Hal ini telah menjadikan kebutuhan akan pipilan jagung semakin meningkat. Untuk itu, produktivitas jagung per satuan luas lahan harus terus ditingkatkan. Rekomendasi yang ditawarkan adalah merekayasa teknis budidaya tanaman jagung dengan penambahan perlakuan berupa A. Penggunaan benih bermutu dan unggul. B. Relokasi barisan tanaman dan sistem tanam. C. Penggunaan zat pengatur tumbuh, atau ZPTD, pembumbunan akar nafas atau akar tunjang. E. Pemangkasan daun bagian bawah. Satu. Penggunaan benih bermutu dan unggul, yaitu memilih varietas benih jagung hibrida yang terbaik, kualitas tinggi dan unggul, yang memiliki spesifikasi sesuai dengan lokasi penanaman. Misalnya, potensi hasil tinggi, relatif tahan terhadap hama dan penyakit, dan lain-lain. Juga sesuai dengan lokasi tanam, misalnya, dataran rendah, menengah dan atau dataran tinggi. Benih, tidak kadaluarsa dan memiliki sertifikat sebagai benih sebar dari BPSB. 2. Relokasi barisan tanaman dan sistem tanam. Mengusahakan barisan tanam adalah utara-selatan, untuk efektivitas penggunaan sinar matahari, angin dan menekan gulma. Menggunakan sistem tanam yang tepat, misalnya A. Tradisional, yang dilakukan pada lahan bukaan baru, atau lane clearing, dengan jarak tanam 40 x 40 cm dengan satu benih per lubang, atau 50 x 50 cm untuk dua benih per lubang. B. Konvensional, yang dilakukan pada lahan eksis, misalnya, 75 x 20 cm untuk satu benih per lubang tanam, atau 80 x 40 cm untuk dua benih per lubang tanam. C. Jajar legowo, yang dilakukan pada lahan eksis atau sawah setelah padi, misalnya, Jarwo 2:1, atau Jarwo 3:1. D. Sistem tanam zigzag, yang dilakukan pada lahan eksis dan akan digunakan untuk jarak tanam rapat, guna menambah populasi tanaman persatuan luas lahan, sehingga terjadi peningkatan hasil. 3. Penggunaan zat pengatur tumbuh, atau ZPT, yaitu dengan menggunakan ZPT, berupa sitokinin, giberelin dan auksin. Pemanfaatan ZPT, dilakukan pada saat A. Perlakuan benih, yaitu mencampur benih dengan ZPT saat 3 jam sebelum tanam, juga bisa dicampur bersamaan dengan fungisida dan insektisida. B. Penyemprotan ZPT, untuk tanaman usia muda, yaitu pada umur 7, 14 dan 30 hari setelah tanam. Dalam hal ini, ZPT bisa diaplikasikan bersama dengan fungisida dan insektisida. 4. Pembumbunan akar nafas atau akar tunjang. Dilakukan pada saat tanaman sudah mengeluarkan akar tunjang atau akar nafas, biasanya dilakukan bersamaan dengan penyiangan gulma secara manual atau menggunakan kultivator. Tanah ditutupkan ke akar tunjang, agar berubah fungsi menjadi akar adventif yang aktif mencari makanan, sehingga tongkol akan lebih berbobot. Biasanya dilakukan 3 kali, yaitu umur 14, 28 dan 42 hari setelah tanam. Pembumbunan akar tunjang ini akan membantu proses penyerapan hara dan pengisian biji pada setiap tongkol akan sempurna dan lebih berbobot. Semoga bermanfaat.